berjumpa lagi di acara aprak-aprakan di channel TPPKK Kecamatan Liliang. Hari ini kita ada di desa Krekel, giliran untuk aprak-aprakannya. Yang pertama, ini nih yang saya injak ini atau di tempatnya adalah tempat perkebunan anggur yang nanti 6 bulan ke depannya akan sudah panen dan dijadikan untuk tempat wisata. Terus di sini ada tempat penginapannya. Sok, silakan. Dari lokasinya itu dekat dari pinggir jalan Desa Karekel. Nanti jangan lupa ketika pengen daerah Liliang untuk wisata, pengen tahu tentang yang namanya penanggur atau tempat-tempat seperti ini, saya nanti menghubungi dari Ketua PKK Desa Karekelnya atau dengan pemilik langsung yaitu Bapak Ibu ada di sini. Oke, sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, and share di channel TPPKK Kecamatan Liliang Juara. Ayo, ikutin terus, tetap tonton di channel TPPKK Kecamatan Liliang. Lanjut. Pisang biasanya ada nih, ya, segede gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel TPPKK Kecamatan Liliang. Jangan lupa like and subscribe, comment and share di channel TPPKK Kecamatan Liliang. Hari ini kita dari Desa Karekel. Nih, lokasi pertama kita ada di kebun anggur. Nanti kita lanjut, oke? Jangan lewatkan, terus tonton dan tonton. Oke? Terus sih. Ikuti kita terus. Sama ya. Ini Pak Hajinya yang punya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten. Ibu, Ya. Ibu Camat selamat datang di kebun anggur Karekel. Walaupun belum Ya. seindah bayangan. Ya, Ya, yang penting sudah terbayangkan. Ya, bagaimana nanti ke depannya. betul. Ya. Jadi saya di sini sebagai warga asli sini. Asli Alhamdulillah. warganya Ibu Nura. Ya. Saya dari Jakarta kembali ke sini membangun Desa Karekel. Kira-kira seperti itulah. Nah, kenapa? Karena Karekel ini nggak ada untuk yang mengembangkan. Ya. Saya tergetuk hati saya. Ya. Saya bilang sama keluarga saya, sama istri saya khususnya, saya bilang saya balik kampung. Ya. Saya mau mengembangkan di Desa Desa Karekel. Karekel. Dan kebetulan dengan adanya agrowisata edukasi Iya. untuk TK, SD, SMP, SMA dan teman-temannya. Kira-kira begitu. Kaget Camat. ya? Ya. Agrowisata untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel TPPKK Kecamatan Liliang. Hari ini kita di Desa Karekel. Saya sebagai pembawa acara tetap Ratna dan selalu didampingi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Liliang, nama saya Widya Daswara. hari ini kita membawa rombongan dari Ketua PKK Desa Karekel Astriana. Hari ini kita ketemu narasumbernya dengan Bapak hebat. Saya bilang tadi cara bicaranya aja pun semangat. Nanti Bapak boleh perkenalkan diri. Kenapa bisa jadi, tadi Bapak ceritanya, kenapa bisa jadi nih pohon anggur di sini nih? Saya belum ada di Kecamatan Liliang. Boleh Bapak perkenalkan diri, silakan Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Karekel kebun. Saya membuat kebun anggur Karekel di sini, kebun anggur adalah awalnya untuk mempersiapkan pensiunan istri saya. Sebelum pensiun, saya harus mempersiapkan. Lama-kelamaan ternyata kok bisa untuk dijadikan wisata. Dan kebetulan di Desa Karekel yang sangat kecil ini belum ada untuk Kebanyakan sayuran, berpikiran untuk wisata. Yang ada cuman sawah sama sayuran. Bayam, kangkung, kesim, dan teman-temannya. Dan saya dari Jakarta terpanggil karena saya putra daerah Karekel.
saya kembali ke Desa Karekel untuk membangun desa. Dan saya ingin bertekad membangun Desa Karekel biar lebih maju. Dan nama saya adalah Haji Ubed. Orang terkenalnya di sini kenalnya Haji Ubed. Tapi yang lebih hebat lagi namanya adalah Pak Karekel. Nah itu dia ikon saya. Saya memasyarakatkan nama saya, ikon saya dengan nama Karekel. Kamu sendiri. Jadi di Jakarta memang dasar Bapak adalah asli Karekel. Merantau ke Jakarta. Berapa lama di Jakarta? Di Jakarta bertahun-tahun. Oh, Akhirnya balik kampung. karena hari-harinya di sini. Itu udah kira-kira. Hari-hari ada di Jontor. Kampung saya di Jontor. Dan saya sudah membangun desa Jontor. Salah satunya adalah mewakafkan tanah untuk desa, untuk kampung Jontor, untuk pemakaman. Karena pemakamannya susah. Udah sangat Ya, saya kasih untuk pemakaman. Kenapa saya warga di sini? Malu kalau orang Jontor, saya warga Jontor, mau dimakamkan tidak ada tempatnya. Tanah saya ada. Ya saya kasih aja udah, gratis. Tugas saya menyerahkan tanahnya, Pak Lurah menyiapkan infrastrukturnya, desa warga menjadi gorolnya. Jadi kerjasama simbiosis mutualis. Nah, itulah hebatnya Desa Karekel. Jadi gini, banyak orang yang merantau ketika maju dia lupa dengan daratannya, ketika dia lupa dengan tanah halamannya. Yang dikatakan orang hebat ketika merantau ingin menunjukkan dia pulang kampung, sudah hebat dia mengembangkan tanah kelahiran. Oke, nanti Pak Ubed kita keliling-keliling diceritakan. Ya, dan saya juga Nanti ngambil sendiri di sini. saya juga terima kasih dengan kehadirannya Ibu Camat dengan timnya ke sini. Kenapa? Mari kita kembangkan Desa Karekel biar mendunia. Orang-orang terdekat saja. Oh, tidak disewakan ya Pak ya? Ya, belum. Nah, Kita ngambil sendiri di sini. dan ini kita bikin tadinya ini rumah adat NTB. TB. Karena bagus. Jadi saya pakai. Modelnya bagus ya, modelnya bagus. menarik ya, unik Iya. ya. Ya mudah-mudahan sebagai percontohan di Leuliang lah. Ini udah berapa lama Pak? Kebetulan kita nanam anggur sudah setahun. 9 bulan kita tanam RS impor. Setelah itu kita potong, kita grafting ulang dengan table graft. Oke, itu untuk pemasarannya Pak. Kalau pemasarannya nggak usah dikhawatirkan menurut saya. Insya Allah tim PKK Kecamatan Leuliang akan datang sini dan membeli buahnya, anggurnya. Gak usah pusing. Oh, ini apa nih? Nah ini Apa table nih? graft. Oh, table graft. Variannya Dixon. Insya Allah ini sudah bisa kita siapkan buah. Cuma sekarang belum kita siapkan, tinggal kita kita cutting jadi buah. Jadi ketika keluarga datang bermalam di sini, ketika baru bangun tidur dan melihat ada pohon Langsung anggur, makan buah. nah kira-kira seperti itu. Karena emang hidup sehat itu ketika bangun tidur bukan makanan karbohidrat dulu, tapi buah dulu. Nah, itu dia. Nanti akan berkembang. Pemuda kita ajarkan bagaimana cara bikin budidaya, bagaimana cara memperbanyak, bagaimana dan marketingnya ya kita jual lagi. Kenapa? Seperti saya mau mengadopsi, mohon maaf bukan saya mempromosikan Jakarta, saya mengadopsi cara orang Jakarta. Jakarta setiap kecamatan wajib menanam 10 pohon. Berapa puluh kecamatan di Jakarta? Berarti sudah memperdayakan ekonomi desa. Si pembuat budidaya anggur. Dan setiap kelurahan menanam 10. Berapa ratus kelurahan di Jakarta. Alangkah indahnya kalau itu dipraktekkan di Leuliang. Ya. Kayaknya ada Tewul. Trigona. Kenapa ini trigona saya pelihara? Ini semua trigona. Jadi ini di dalamnya adalah lebah. Oh, ada lebah. Lebah mulut kan? Itu lebah. Iya, lebah mulut. Iya. Dan ini dia kan dia nggak ngegigit. Iya. Dari kelacak bukan ini, bukan? Jadi kelacak itu dari teman saya. Namanya Pak Naji. Konsultannya. Pak Naji itu teman saya. Sama dokter yang di Jalan Baru itu. Dokter siapa namanya itu? Orang ITB. Nah, ini Kalau banyak buahnya. ini kan kalau ada lebahnya ada yang pakai gini. Ya. Terus dia selama kalau nggak diganggu nggak masalah. Nggak, karena kecil. Dan inilah makanannya. Iya, betul. Bunga Santos Jadi, lemon. Bapak bisa ini apa namanya sambil
menanam ini, anggur dan dia bunga-bunganya ini iya, bisa dipakai oleh dia dipakai oleh dan terjadi penyerbukan Tapi kalau sementara buat konsumsi sendiri dulu. konsumsi sendiri. Ya itu coba doang, coba-coba. Oke. nanti beberapa ini Iya. dikasih beberapa titik ya. Iya betul. Jadi kita bikin nanti, makanya itu dicoba. Dan ini kan bisa dikembangkan di split, di Iya. split. Iya. Jadi ini pohon anggur ini dari bibit sampai untuk bisa jadi berbuah berapa lama, Pak? Ketika kita bikin begitu itu hanya 8 bulan. Oh, 8 Kita bulan. bikin buah kan. Tapi itu memaksakan. Alangkah indahnya kalau 1 tahun. 6 bulan saja bisa kita buahkan. Kelemahan dari kalau anggur nih, mohon apa gitu? Apa dari musim pengaruh nggak? Anggur ini adalah tanaman yang subtropis, datang ke tropis. Tentu ada perubahan hawa. Oh, berarti beradaptasi dulu Nah, nih. bagaimana supaya dia beradaptasi? Makanya saya kasih bikin GH nantinya ini. Greenhouse ditutup dengan plastik UV. Kalau tidak ditutup dengan plastik UV, dengan hujan yang terus-menerus hancur. Kayak model hidroponik gitu. Pas hidroponik. Ya, Santos. Sama itu. Jadi Ini nah contohnya begini, Bu Camat nih. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini kan RS. Ini sudah di grafting dengan varian yang namanya trans. Iya. Ini dia keluar tumbuh, ininya kita potel. Iya. Kenapa kita potel? Agar nutrisi tersalurkan ke sini. Anggur? Iya. Emang dasarnya dari mana? Jadi ketika saya menanam anggur ini, sebelum saya nanam anggur, saya study tour Dari tur ke ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat ke Bandung, ya. Jawa Tengah ke Jogja, Ya. Jawa Timur ke Magetan. jalan-jalan sambil belajar. Betul, study tour. Dari tur. Jadi saya lihat bagaimana sehingga terjadilah kalau yang di Jawa Barat khusus untuk petik buah. Wah, ya. Kalau yang di Jawa Tengah, di Jogja khusus untuk kafe, rumah makan. Namanya ayam goreng Bahrono. Kalau yang di Jawa Timur khusus untuk budidaya. Budidaya. Ketiga itulah yang saya adopsi. Oh, gimana caranya? biar Bagaimana nyatu supaya ada di semuanya? sini? Iya. Makanya saya bikin budidaya. Makanya Iya. plan terbaik Ada banyak. Edukasi. Nanti ada rumah makan juga. Betul. Nanti beli dijual di Bet, sini, jual agro bibit, ya. jual pupuk, Iya. jual media tanam, sehingga makanya saya itu pelihara plant terbaik ini semua mau dijadikan namanya tambula pot anggur, Iya. tanaman dalam pot buah anggur. Ya, kira-kira begitu, Pak Camat. Nah, sehingga makanya saya secara bisnis ini sangat menguntungkan. Ya, pasti. Ya, kenapa? Dari pucuk hingga akar laku. Laku. Ya. Contoh, ini kalau sudah besar kita potel, kita jual laku. Karena untuk sebagai grafting sion atas. Ya, Oh, buat perkawinannya ya. Nah, betul. Sehingga makanya nanti kalau kita memberdayakan pemuda di sini yang benar-benar mau belajar, kita tampung. Jadi ketika dia bisa nge-grafting, dinyatakan hidup dan bagus, kita adopsi, kita bawa kemari, kita yang marketing. Bisa juga Bapak kerjasama dengan kepala desa ya. Gimana warganya? Kalau kecamatan di Jakarta itu satu warga 10, Wah, iya. ini sekarang di desa. Iya. Desa bisa satu warga, Satu RW. warga, Satu RW. 10 Iya, bisa bisa. seperti itu. Berjuang untuk desa Karekel, demi kemajuan desa Karekel dan juga kecamatan Lewi. Jadi peluang sudah ada, tinggal kemauan dari masyarakat. Nah, right. Peluang sudah saya utarakan. Saya udah bilang nanti kan di sini ada dua, ada kader PKK dan ada kader Posyandu. Nah, itulah mereka kumpul. Ilmunya dari saya gratis, yang beli cuma bahan bakunya. Ya kan? Tinggal dikembangkan. Ya, dikembangkan ekonomi itu. Oh, banyak sekali potensinya. Terima kasih itu. Jauh. Sementara ini belum komersil. Masih untuk teman-teman saja lah. Kenapa? Ya, lingkungan terdekat. Betul, dengan terdekat. Kan ada teman istri saya, ada teman saya, ada alumni teman saya, ada alumni teman istri saya, kan gitu. betul. Ya, kita memberikan kepada mereka lah. Jangan selalu orientasinya kepada ekonomi. Saya hari ini berada di Desa Karekel, tepatnya di lokasi perkebunan anggur Desa Karekel. Di sini ada Pak Karekel katanya. Betul. Ya, Pak Haji Ubed. Ya, di sini saya sekarang sudah berada di rumah Desa model NTB. tipe NTB. Ya, di sini nanti selain ada perkebunan anggur, tapi juga ada penginapannya. Ke depan
Di sini akan jadi Wisata, tempat wisata. Ada kafe juga, ada penginapan juga, ada petik buah anggur Betul. di Desa Karehkel. Jangan lupa 6 bulan ke depan, mudah-mudahan anggurnya Sudah bisa dipetik. Ya, saya Ketua Tim Perak PKK Kecamatan Lewiliang hari ini ditemani oleh pemilik kebun anggur, juga ditemani oleh Ibu Wakasatu, Ibu Ratnawati, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karehkel, Ibu Astriana. Di sini adalah sudah terbayangkan akan menjadi tempat wisata yang luar biasa yang ada di Desa Karehkel di Kecamatan Lewiliang, dan akan menjadikan Desa Karehkel ini menjadi mendunia. Ya, berharap seperti itu tentunya. Betul, setuju. Ya, dan memajukan Desa Desa Karehkel. Karehkel. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, And comment and subscribe. ya, juga share di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. Kecamatan Lewiliang juara. Terima kasih. Oke, hari ini kita langsung ambil tadi kita sudah mengenal Perkebunan potensi kebun anggur di Desa Karehkel. Kita sekarang sambil jalan akan memberikan sembako. berbagi, Ramadan berbagi. Juga lagi ngaspal Bu. Tadi ada Pak siapa sih Pak Asep komennya. Lokasi rumah cacing. Ini sekarang kita Oke, kita lanjut ke rumah cacing. Cacing ini bisa buat kesehatan juga bisa. Kita lewat ini kita Assalamualaikum. Iya. Oh, Bu. Ya. Jadi kemarin sekarang. Pas juga saya ketiduran. Oh, gitu. Ini pas lagi nyiram ini. Hari ini kita sudah sampai di lokasi di rumah cacing. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan yang punya usaha cacing di sini. Ya, cacingnya untuk apa? Bagaimana cara membiakannya? Prosesnya bagaimana, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dia agak hitam, agak pink, agak berwarna pelangi kalau kena cahaya. Jadi kan cacing kita ya, disebutnya enggak? Cacing kita mah kecil. Cacing kita Yang mah buat orang-orang Nah, kalau ANC bisa besar kayak begini. ANC. Ini Indonesia punya nih. Kayak kalung kebo gitu. Iya, iya. Yang saya suka nemuin tuh cacingnya sampai gede gitu. Itu apa tuh? Biasanya kalau nggak ANC ini, kalau nggak kalung kebo. Jadi cacing. Dia ada mulutnya loh. Cacing itu dibagi dua. Satu namanya decomposter, satu namanya earth mover. Kalau earth mover itu cenderung warnanya hitam, dia larinya ke dalam tanah. Kalau yang ini dia nggak bisa dalam tanah, di Yang atas. suka ada di dalam tanaman? Itu biasanya yang earth mover. Dia nggak bisa berkoloni begini, nggak bisa gabung. Iya, nggak bisa. Nggak Dia bisa. di dalam itu paling Iya. cuma satu atau dua. Iya, betul. Boleh tuh, udah saya siapkan tuh. Tapi Boleh. nah ini yang Iya. agak merah. Itu buat obat. Jadi gini, maksud saya ini medianya ini media Jangan jatuh. nanti apakah diganti Ah tanahnya? iya betul. Oh Jadi gitu. kalau kita mau main cacing ini awalnya kita pakai media dulu. Boleh backlog jamur, boleh tebu. Yang penting dia tidak mengandung salmonella, E. coli atau pestisida atau tidak mengandung logam berat. Ya, Kita kimia lah gitu ya. biasanya kita fermentasi biar hilang itu semuanya. Salmonella bisa hilang dengan fermentasi aerob. Jadi dia mati nantinya, Mati. panas. Nanti kalau udah mati, udah fermentasi, kita tabur di sini medianya. Setelah kita tabur cacingnya kita ratakan. Nanti dia masuk sendiri begini, dia nggak bisa kena cahaya, Bu. Di sini untuk berkembang juga ya.
Iya, di sini kolam utama. Nah nanti istilahnya panennya itu kapan? Kalau di sini panennya nggak nentu. Jadi cacing itu dia kayak investasi, Bu. Jadi nggak usah buru-buru diambil. Jadi kalau kita ambil yang besarnya aja, yang udah tua, yang muda dibiarin di sini. Nah, cara panennya, Iya. cara panennya gimana? Kalau cara panennya biasanya saya kalau udah waktunya mau panen, saya bikin ampas tahu begini, saya bikin bulat-bulatan. Nanti kan dia ngumpul tuh. Jadi saya tinggal seret aja. Kalau umumnya orang nyemplung ke dalam. Ya, Langsung saya ke bikin kolam. disaring gitu langsung. Taruh tahunya, tahu ditaruh. Nah. Ini contoh nih, kita tahu nih, kita giniin aja. Nah, itu kan keluar tuh. Nanti dia ngumpul Banyak di dia makanannya. ngumpul. Jenis-jenis cacingnya tuh. Nah, Ya. Gitu, karena saya malas nyemplung, jadi saya bikin ampas tahu begitu. Jadi nanti saya pikir nanti setelah ini kita mau panen tuh disaring. Iya, kita ambil yang besarnya aja. Diayak. Nggak diayak, Enggak. dibersihkan. Jadi media ini kita bersihkan dari cacing, jadi tinggal cacingnya aja nih. Nanti dia ngumpul diambil sendiri. pakai tangan. Mandinya di luar. Ya, Oh, Bari. mandinya di sini kena Tapi cahaya. jangan salah lu Bu Camat lu. Bu Camat dia ketika lagi kayak gini di belakang itu ada udah. Enggak ada. Jadi nanti kalau kena cahaya, kita panennya pasti kena cahaya. Jadi kita ambil sama medianya, tapi dia medianya lebih sedikit. Nanti kalau kena cahaya, dia turun. Kita bersihkan, kita sapu-sapu. Iya. Nanti tinggal cacingnya aja. Bersihkan. Sudah Ya. berapa kali dipanen lah? Kalau di sini panennya saya per bulan. Sebulan. Satu kolam ini, nanti kolam yang ini, kolam yang ini. Yang saya lihat aja yang kira-kira udah mulai memadat, saya panen. Yang Gitu. Jadi saya nggak panen raya. Kalau panen raya nanti kita panen semuanya, stoknya habis. Jadi biar stabil. Jadi yang dilihat Bu, yang udah kolot-kolot dijual. Betul. Jadi yang muda-muda itu biar dia berternak lagi. Betul. Karena cacing nggak perlu dikawinkan, nggak perlu obat. Iya. Udah gampang banget. Oh, jadi cuma pakai sampah-sampah tahu gini doang. Ya ampas tahu begini. Di sini makannya dulu ampas tahu sama gedebok pisang, karena gedebok pisang kan nggak ada yang pakai pupuk lah ya, Yang jarang. kuning-kuning apa nih? Itu ampas tahu yang kena sama indukannya. Dikasih enzim indukannya kayak jadi ASI lah. Udah mulai botak nih. Nah, di sini udah mulai botak. Kalau udah mulai botak cacingnya biasanya udah padat tuh. Iya benar. Nah, ya kan? Kalau yang nggak botak tuh. Nggak ada ya. Jadi kita lihat ini. Betul. Dan dia Tadi nokturnal. harus disiramkan ya. Betul. Tapi tetap harus disiram. Iya, kayak tadi disiram. Jadi kalau udah saya lihat, oh ini kering nih. Standarnya dia lembab ya Bu. Kalau ini, kalau dia standar lembab, kita peres gini, dia keluar air. Tuh. Kalau dia diperes nggak keluar air, berarti kering. Itu kita siram. Nah, kecuali kalau mau panen harus kering. Kering. Lebih kering daripada ini. Ini kan lembab ya. Harus kering. Jadi kalau diperes tuh nggak keluar air. Nah, itu Kenapa baru. kalau panen harus kering? Biar gampang disapu. Kalau basah nyusah sapunya. Gitu. Ada beberapa sih yang bisa memang, kayak masukan saya sih, mal tuh dia bisanya kalau basah. Cocok-cocokan sih. Karena nggak ada ilmu baku di cacing. Oke. Siapa? Nah. Pakai ini enggak? Oke, Boya. Umpetin dulu. Gitu ya. Ajar. Dulu nanti. Ompi pai gambreng. Ompi pai gambreng. Ompi pai gambreng. Ompi pai gambreng. Ya, nama-nama. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang dengan saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lewiliang. Nama saya Widya Sari Daswara dan selalu didampingi oleh Saya. Jangan bosan. Ada saya pasti dapat jalan. Dengan Ratna membawa acara dari podcast PKK Kecamatan Lewiliang lalu didampingi sama saya. Hanya Triana, Ketua PKK Desa Karehkel. Dan di sini ada anak muda. Ya. anak muda milenial. Nanti kita perkenalkan. Hari ini nih kita tempatnya kayaknya begini. Apa nih? Nah, saya juga bawa-bawa. Nah, begini. Ini saya juga aneh. Saya kira jenisnya sama, tapi ini banyak ya. Jadi ini bermanfaat walaupun geli-geli, tapi ini bisa bermanfaat kalau dibutuhkan. Dilihatnya ketika nggak bermanfaat orang nggak mau, tapi kalau bermanfaat dikejar. Nanti boleh diceritakan dengan kita di kawasan di sini ternak dari cacing obat, jenis-jenis macam-macam, dan dilihat tadi kita sudah survei, dan juga di sini
nama-namanya juga nggak dihafal, kayaknya keren-keren. Ya, nanti boleh dari narasumbernya dengan AA diperkenalkan namanya. Perkenalkan diri. Dari awal mulanya cerita bisa jadi usaha. Cacing seperti ini anak muda kan jarang kotor-kotoran. Betul. Sok, Karena A. kita ada di rumah cacing. Sok A, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zid Ilman, biasa dipanggil Ilman. Saya sebagai pembudidaya cacing tanah di sini. Awal mulanya saya tertarik budidaya cacing tanah karena ada dua faktor. Yang pertama adalah saya berpikir karena bapak saya fokus ke pertanian, saya pengen menghasilkan pupuk karena cacing itu kan pupuknya sangat bagus. Gitu. Saya pengen menghasilkan pupuk. Awalnya seperti itu, tapi ternyata kalau untuk pupuk, untuk dari cacing obat ini kita nggak bisa fokus ke pupuk. Jadi pupuk itu hanya tambahan, bukan fokus utama karena pakannya harus dijaga, medianya harus dijaga, perawatannya pun lebih intens gitu. Tapi tetap bisa menghasilkan. Lalu penyebab utamanya saya main ke cacing adalah karena saat itu saya sakit gitu, karena saya nggak sembuh-sembuh sakit, tapi kantor saya nggak membolehkan saya libur karena saya bagian keuangan. Akhirnya saya datang ke rumah ayah saya meminta obat, dikasihlah obat cacing dan ternyata obatnya sangat manjur. Setelah minum ini nggak sampai seminggu penyakit saya membaik, mulai bisa beraktivitas. Dari situ saya berpikir, oh, berarti cacing ini sangat bermanfaat loh, selain bisa buat pupuk dan ternyata kalau buat kita konsumsi khasiatnya sangat bagus gitu. Dari situlah saya mulai inisiatif pengen main cacing dan keluar dari kantor. Wih, keren banget ya. Tadinya orang kantoran. Ya. Kalau orang kantoran kan tetap Inspir. jadi bawahan. Iya. Maupun prestasi nggak prestasi biasanya agak lambat ya. Seperti itu. Iya. Hanya untuk diri sendiri. Dan akhirnya terinspirasi gara-gara sakit. Kebetulan juga di sini bapaknya tadi apa namanya pertanian. Iya. Jadi tidak nah, biasanya kalau orang tua sudah seperti ini, anak mengandalkan. Ini pengen termotivasi dengan bapaknya lebih maju. Ya ayah. Jadi dari cacing. Jadi tadi udah dibilang bermanfaat seperti ini. Nanti boleh nih dijelaskan Manfaatnya. manfaat, jenis-jenis Dari mulai cacingnya, jenis-jenisnya. manfaatnya apa aja. Jadi cacing yang umumnya, jadi cacing itu dibagi dua. Kalau dari umumnya ya dibagi spesifikasi atau jenis yang kita bilang. Yang pertama decomposter, yang kedua earth mover. Kalau earth mover itu lebih umum, biasanya di tanah kita temuin tapi dia tidak berkoloni, tidak bergerombol. Kalau cacing ini kan dia bergerombol ya, rame dia bisa bergerombol. Kalau cacing yang earth mover itu cenderung satu warnanya lebih gelap atau cenderung kayak kebo begitu. Yang kedua ukurannya bisa lebih besar, badannya lebih liat dan pergerakannya lebih cepat begitu. Dan dia nggak bisa berkoloni gitu. Kalau cacing yang ini namanya decomposter, dia pengolah kompos aslinya, pengolah limbah begitu. Nah, kalau di sini cacingnya cenderung warnanya merah begitu. Kalau cacing kompos itu atau cacing buat biasa kita pakai buat obat cenderung warna merah, dia cenderung berkoloni. Yang umumnya ada 3 jenis yang dibudidayakan oleh pembudidaya cacing itu. Yang pertama, kebetulan saya dapat di sini adalah yang pertama ini lumbricus ya. Lumbricus dia cenderung ekornya kuning. Nah, ini ekornya kuning, badannya pipih dia begini. Nah, kalau yang kedua di sini ada jenis yang ini jenisnya namanya tiger. Nah, dia seperti lumbricus, mirip sekali dan masih satu jenis gitu. Dia cenderung ekornya kuning, badannya pipih tapi ada loreknya. Kalau kita tarik dia seperti macan loreknya. Nah, yang di sini itu kalungnya, namanya kita biasa bilang cuticulum atau jantungnya. Kalau cacing dipotong badannya masih hidup, tapi kalau jantungnya dipotong sudah selesai gitu. Nah, kebetulan di sini adanya itu yang terakhir biasanya ada ANC, tapi kebetulan di sini ANC-nya belum dapat tadi ya. ANC itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya mirip seperti cacing tanah yang ada. Ya, kalau ANC ini lokal punya, Indonesia punya. Kalau yang dua tadi dari Eropa awalnya. Gitu. Berarti imporan Eropa Iya, ada? dulunya. Dulunya Gitu. awalnya. Gitu. Makanya di sini kalau di cacing tanah nggak bakal nemu yang ekor kuning, nggak bakal ada. Kecuali dia di rumahnya dekat-dekat pembudidaya, mungkin terbuang atau tersortir, terbuang gitu ya. Itu pasti ada. Tapi kalau yang ANC itu lokal punya. Nah, lokal ini ukurannya lebih besar gitu, dan cenderung kalau lokal ini larinya untuk pakan ternak atau buat penggemuk bobot. Tapi kalau buat obat bisa dipakai juga, bisa tetap sama berkhasiatnya. Cuman umumnya kalau farmasi itu menggunakan yang dua jenis tadi, lumbricus dan tiger umumnya, karena khasiatnya lebih terasa. Jadi kalau ANC tetap ada, itu hanya sebagai penambah bobot, kalau kita bilang kayak es batu lah. Nah, gitu dia penambah tidak lebih dari 10% gitu.
khasiatnya nih buat apa aja? Tadi kan ada berapa jenis? Ada 3 jenis yang disebutkan. Itu khasiatnya sama? Sama. Untuk Yang lebih menurunkan- umum lumbricus dan tiger tadi. Untuk khasiatnya untuk demam, Nah, panas, kalau atau kita bicara khasiat, setiap orang efeknya akan berbeda-beda, tidak akan sama. Umumnya cacing ini dipakai satu untuk demam atau tipes, yang kedua untuk penambah stamina. Nah, kalau biasanya kalau toko herbal juga memakai cacing, tapi mereka biasa sebut namanya bukan cacing, tapi naga tanah. Nah, kenapa dipakai si naga tanah ini? Kalau naga tanah ini yang saya baca literatur, saya yang ke lapangan ngecek, ternyata si cacing ini dia memperbaiki tubuh dalam artian lambung kita. Nah, jadi obat itu diolahnya kan diserapnya oleh lambung. Lambung kita sakit, obat herbal lambat serap. Bahkan obat herbal kan harus berkhasiat ya, tapi lambat terserapnya, makanya orang lebih suka kimia. Nah, dipakailah si cacing ini, si naga tanah ini dicampuran obat herbal supaya lambungnya terperbaiki, obat herbal yang cepat terserap gitu. Jadi kalau lambungnya udah bener, imun kita pasti bener, aktivitas pasti normal. Jadi awalnya kita sakit pasti dari lambung. Jadi perbaiki lambung, insya Allah semuanya sehat. Nah, makanya umumnya orang kalau buat stamina, buat aktivitas, Jadi tidak kayak harus gini. sakit. Tidak harus sakit. Ya, dikonsumsinya tidak harus sakit gitu. stamina. Jadi kalau buat stamina umumnya diminumnya malam hari karena kalau pagi ngantuk biasanya gitu. Jadi Biasanya. efek dari ini ngantuk. Biasanya. Berarti minumnya harus malam hari. Ya, kalau ya bisa kita baru nyobain ini ya, tapi kalau udah biasa sih nggak ada masalah. Tapi tidak ada efek sampingnya kan? Insya Allah nggak ada efek samping. Paling kalau kebanyakan kayak kita minum probiotik lah, diare gitu. Kalau kebanyakan, kalau awal kita minum kayak kita makan enak, kebanyakan kan mabuk pasti, biasanya. ya. Tadi ada proses-prosesnya nih, kalau pengen tahu nih berbagi nih, banyak pengalaman. Oh iya nih lagi kayak gini, usaha nyari pekerjaan susah, di sini susah. Kan ini cacing dilihatnya kelihatannya banyak di sekitar. Kalau pengen coba nih dari untuk usaha di cacing ini, modal berapa? Harus dimulai dari mana dulu nih ya? Oh gitu. Kalau kita mau main cacing kita tentukan dulu. Jadi jangan kita ngelihat cacing itu hanya mudahnya saja. Karena segala sesuatu pasti ada risiko lah ya. Kalau kita nyari mudah pasti costnya besar. Kalau kita nyari yang sulit nggak banyak yang minat. Jadi semua ada plus minus. Jadi kalau kita mau main cacing kita tentukan dulu. Kita mau lari ke vermicompost atau vermiculture. Artian kita mau lari ke pupuknya atau ke cacingnya. Kalau kita lari ke pupuk kita bisa punya ternak dulu. Ternak kita punya limbah, limbahnya diolah cacing. Jadi cacing ini nggak fokus sebagai usaha utama tapi untuk selingan yang menghasilkan pupuk. Nah, pupuknya ini yang utama dipakai. Bisa jadi Gitu. ada hasil cacing, bisa juga untuk pupuk dan Iya, nah lainnya. kayak teman saya yang di Jogja begitu, dia makanya dia punya peternakan, dia punya pertanian, dia punya perikanan, dia punya cacing. Cacingnya ini untuk ngolah limbahnya itu. Limbahnya diolah sama cacing menghasilkan pupuk, pupuknya untuk pertaniannya, pupuknya sebagian karena banyak dijual gitu. Jadi cacingnya tidak dijual gitu. Sebelum mulai dulu nih usaha cacing berarti sudah dipelajari dulu ya. Nah, saya udah nyoba dulu, nah gitu. Makanya saya bilang tadi faktornya ada 2 tadi. Makanya saya coba sebelum saya main besar, saya nyoba. Gitu. Kalau kita mau main cacing ke produk olahan atau kita main ke budidayanya, bisa kita mulai coba dari skala kecil dulu. Artinya kita punya wadah dulu, tempat untuk naruh cacing. Kita punya medianya dulu, kita punya pakannya ada, baru kita tebar cacing. Sebenarnya mudah, tapi kadang orang itu kalau udah berpikir mudah begitu menjalani, kok gagal ya? Terus nyerah, tapi dia nggak mau berusaha. Itu masalahnya. Gitu. Intinya harus fokus. Betul, Ya. betul. Dan jangan lupa kita harus kreatif. Iya. Gitu. Kalau Diulik terus. Iya. kalau di sini saya banyak nyoba, banyak gagal. Udah banyak nyuci cacing 10 kilo yang kebuang 5 kilo udah biasa. Oh iya. Karena awal-awal kita nyoba diajarin PT kan hanya sekilas gitu. Kita nyoba sendiri, belajar sendiri. Jadi Iya. Tapi dilihatnya memang dari modal nggak besar kali ya. kalau kita bicara modal di cacing ada 3. Yang pertama tanpa modal. Tanpa modal nih. Bisa, tanpa modal juga. Teman saya di sini ada di Kedung Halang dia. Tanpa modal. Modalnya apa? Modal nekat sama modal waktu capek. Kemauan. Kenapa bisa? Dia pengen main cacing tapi nggak mau keluar duit. Iya. Nah kan kita bingung nih. Iya. Saya bilang, oh gampang. Ke toko pancing aja. Dia ke toko pancing. Begitu ke toko pancing nanya ini jenis cacing apa? Oh ini ANC. Dia nanya ke saya. Man, ANC nyarinya di mana? Oh gampang. Tai sapi. Jadi ke tai sapi. Oh, tai Tanpa sapi. modal. Ya. Tapi modal nekat. Ke tai sapi kan ibu tahu lah ya Iya. aroma tai sapi bagaimana. Iya. Sehari dia bisa nyari 10 kilo di keliling kandang sapi. Oh. Tanpa modal. Tanpa modal. Karena cacing ANC itu di tai sapi Adanya di tai sapi. Kalbunya. Oh, gitu. Gitu. Tanpa modal. Tanpa tapi modal dia ya. Harus menghirup terus.
Modal ringan. Nah, Iya. dia 1 kilo cacing dia itu bisa menghasilkan 50 cup botol aqua itu ya. 1 kilo 5 cup botol. 50. 50 cup. 1 cup itu bisa dijual 4.000, 3.000. Bisa dikali ya, 3.000 dikali 50 udah 150.000. Iya, iya. Kalau sekilonya cacing umumnya kita beli 30.000, paling mahal 150, dia udah 1 cup aja udah menguntungkan ya. Gitu. Tapi plus Tanpa minus. modal. Tanpa Iya, modal. tanpa modal. Kalau yang kedua adalah modal ringan. Modal ringan. Modal ringan ini kenapa saya bilang modal ringan? Modal ringan ini kita bisa nyari ke petani cacing yang murah, mereka mensuplai cacing dengan murah, dengan perawatan yang minim, yang kita bilang perawatannya mudah, yang tidak harus ampas tahu, yang tidak keluar kos. Nanti akhirnya dia beli cacing murah, kita rawat sendiri. Kekurangannya yang satu, kita harus nyari market. Oh, Itu tempat kekurangannya. pemasarannya. Pemasarannya, karena cacing ini nggak kayak ikan. Kalau kita ke pasar, ikan sekilo Iya. enggak tuh ya kan ada ayam ada, cacing kan nggak ada ibu, cacing sekilo kan nggak ada. Iya betul. Gitu. Cacing ini kayak goib, tapi banyak yang pakai. Jangan sampai gini, cacing. Yang ada orang kabur di pasar. Itu modal ringan, bisa nyari yang murah, tapi kekurangan yang kita nyari marketnya sendiri. Yang ketiga, high cost, modal besar. Kenapa saya bilang modal besar? Karena banyak orang yang bilang, oh cacing murah nih, begitu udah main, pasarnya nggak diserap. Itu kan, ya kalau kita bilang nipu lah ya, jahat lah ya. Banyak yang begitu, dia jual bibit, hanya jual saja, lalu dia tidak menerima, bilangnya menerima. Itu makanya kalau saya bilang, saya nggak mau iming-iming, saya nggak mau bilang cacing itu murah, karena cacing itu mudah. Jadi high cost ini kenapa saya bilang high cost? Karena kita bermitra sama orang berarti kita ikut peraturannya dia, pakannya yang terjaga, media yang terjaga, lahan yang dirawat. Nah, kalau sudah begitu, marketnya kan gak usah bingung, setor aja ke sini. Kalau misalnya kayak mitra saya dia mau nyetor keluar, boleh, nggak ada masalah. Misalnya udah nyari keluar nih, ada harga yang lebih tinggi daripada saya, silakan. Tapi misalnya, man, gua nggak dapet nih harga yang lebih tinggi dari lu, ke lu, ya nggak apa-apa ya, makan bermitra. Iya. Jadi biar mereka tuh, kenapa saya membolehkan mitra saya begitu, biar mereka tuh kreatif, tidak stagnan. Iya. Jadi mereka mencoba menjual cacing, mencoba menjual pupuknya, jadi biar nggak terfokus pada cacing saja. Jadi ada pilihan berkreasi. Nah, jadi tujuan saya itu supaya orang itu main cacing itu kreativitasnya ada, terus jiwa muda juga banyak yang semangat biar mereka tidak jijik. Karena banyak pertanian di Indonesia nih, mereka sudah nggak ada yang minat, apalagi yang udah lulusan SMA ke atas lah ya, udah nggak mungkin kayak masa gua ke pertanian sih. Nah, makanya saya identik dengan makanya kenapa saya pengen terjun walaupun saya S1 supaya untuk menunjukkan S1 tuh bisa juga terjun asik loh di pertanian. Tapi modelnya memang sedikit kita rubah karena orang sukanya yang instan. Anak muda yang kreatif dan lainnya. Kalau bicara tadi ya, ada 3 macam ya jenis usaha yang mau tanpa modal kah, mau begini sampai high cost-nya. Nah, bicara kualitas. Untuk kualitasnya apakah sama? Nah, kalau kualitas cacing itu bisa ditentukan satu dari media, yang kedua bisa dari pakan. Kalau pakannya kayak tai sapi, siapa yang mau minum obatnya? Kalau tahu makan dari tai sapi kita juga nggak mau. Makanya jadi kasih tahu harusnya. Kan konsekuensinya kan begitu kayak kita ternak lele makannya ayam tiren kan orang nggak tahu ya. Tapi kan masalahnya sama Tuhan kita yang tahu. Kalau nah itu satu, yang kedua nanti kalau tai sapi di sini apa saya nggak dikomplain ya? Ya kan mengganggu warga kan nggak asik ya kan ya. Gitu. Setidaknya maksud saya itu adanya saya di sini setidaknya kalau saya nggak bisa bagi cacing ya saya bagi kapsulnya buat warga biar merasakan. Oh, sudah gitu kapsul juga dibuat di sini. Iya dibuat juga kapsul. Langsung gitu. dibuat ya. Iya makanya sekarang saya mau ngejar ke UMKM supaya bisa ke situ karena dulunya saya larinya ke PT hanya jual tepung. Tuh, tapi kalau jual Tapi tepung sekarang menjual sendiri ya. Iya, gitu. Otomatis kan ada yang namanya BPOM. Betul. Nah, itu lagi saya kejar. Gitu. Lagi saya ikuti bagaimana saya bisa ikut Prosedurnya, karena ya. kenapa saya mau ikut begitu karena banyak farmasi udah kesini dan mereka nyambil sampel saya dan masuk. Dari itu kan artinya sekelas farmasi aja masuk loh. Iya. Kenapa saya nggak kejar izin? Iya. Jadi lebih meluas. Kan lebih pede kan. Iya. Gitu. legalkan itu Nah, lebih besar. kenapa saya nggak ikut dalam artian saya bikin CV sendiri sekarang nggak ikut PT? Kalau saya ikut PT, saya ngejualnya pasti nggak mungkin harga lebih rendah daripada itu. Jadi warga nggak mungkin bisa saya kasih harga rendah. Supaya bisa tetap harga terjangkau, saya tetap dapat untung, win-win solution. Ya solusinya adalah membuat sendiri dan ngejar perizinan. Gitu. Tadi proses Mudah-mudahan kedepannya nanti juga bisa ya perizinannya sudah beres ya. Amin. Jadi bisa berjualan juga lebih baik tentunya ya. Nilainya juga lebih harga ini juga tetap bisa
didapatkan gitu ya, sesuai dengan harapan. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin belajar nih ke tempat nih, boleh nih, boleh. Jadi anak-anak muda yang bingung, pengen tahu cacing, cuman hanya secara sekilas saja, pengen datang, sok silakan. Boleh nanti belajar. berkabar. Soalnya aja ada kapan tadi boleh. ada 3 ya, tanpa modal ya, modal tanpa modal ya, nah, modal rendah dan Modal modal yang besar. sudah jelas sudah besar. Dan prosesnya juga istilahnya nggak gampang dilihatnya. Memang cacing tapi nggak gampang. Karena kita lihat tadi di dalam proses dia pakai ampas tahu, proses dengan caranya kita yang dipanen itu yang udah tua dibuang-buangin. Tua-tua keladi mungkin ya dibuang-buangin. Jadi yang mudanya dipertahankan supaya beternak terus tidak habis budidayanya. Setelah itu ada penyaringan, sampai penyaringan dibilas lagi, nunggu dulu buang-buang kotornya tidak dipencet-pencet. Biasanya kalau makan keong kan dipencet-pencet tuh kotorannya, ini tidak dipencet-pencet. Dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri sampai Mabok mabuk. sendiri. Setelah itu direbus, tapi direbusnya Bukan direbus, dikukus. dikukus, tapi keadaannya dipilih jangan ada yang mati. Nah setelah itu dikeringkan baru di oven. Ya. Iya, di oven dikeringkan. Di oven Di apa tadi? selama 3 sampai 5 jam ya kalau Iya. banyak Iya, ininya kalau- ya. Jadi karantina. Jadi bukan hanya manusia saja yang dikarantina karena Awalnya cacing. sebelum proses dikarantina dulu. Iya. Ya, keren juga ya ya dari proses itu nanti ini yang datang dari wisata luar, dari baik dari Kecamatan Liang, Kabupaten Bogor, di luar yang ingin belajar dan ini beli langsung atau ini sebagai distributor pemasarannya nanti tinggal dikemas bisa datang ke sini, nanti hubungi dengan Mas Dilma. nanti ada nomor telepon di bawah. Kita nanya nih sama Ibu Ketua Pertanian Desa sekarang. Melihat potensi wilayah, ternyata ada anak muda nih yang seperti ini, gimana? Justru sangat bangga ya, karena emang jarang gitu Bu ya, kan kebanyakan pasti yang udah berumur pasti kan ya yang mau terjun, apalagi megang-megang Kotor-kotoran. cacing, kotor-kotoran gitu. Pas kemarin ditunjukin sama Pak Haji juga itu anak saya katanya gitu. Oh gitu, anaknya ternyata sama berkecimpung di dunia kayak gitu juga gitu. Ya cukup sangat bangga sih ya Bu ya, ternyata di wilayah saya ada yang seperti ini gitu, Anak ada rumah percontohan. susun, ya, Ya, bisa. Dan dia pun kadang suka memberdayakan anak-anak muda juga ya Ayah, yang bisa yang mau belajar, hayu warga sekitar juga kayak diajak juga gitu. Ketika misalkan panen untuk mau belajar nggak gitu, jadi diajak juga gitu. Jadi bisalah untuk mengajak kawan anak-anak mudanya daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas kan ya, di sini bisa belajar, cari ilmu, bisa dimanfaatkan gitu. Nah sekarang kita juga pengen tanya nih, satu kapsul cacing ini berapa sih? Dihitungnya per kilo apa per cup? Nah, kalau buat orang sini satu picis Rp500 tanpa botol. Kalau Ada campurannya nggak tuh? saya nggak ngerti campurannya. Cacing. Jadi benar-benar Saya nggak ngerti nyambungnya. Murni. Biasa kan ada kalau sudah masuk ke ini kan di obat-obatan itu ada campuran. Oh iya, saya justru malah nggak paham. Nah Jadi ini nggak kita ngerti mau dicampur. yang kita cari yang original yang masih benar-benar benar-benar original, tanpa yang ada masih bahan ya. kimia, ya langsung hanya herbal. Oke, terus kalau per cup tadi apa per satu kapsul itu Rp500. Kalau 500. pakai botol berarti nambah Rp2.000. Jadi biasanya kalau orang sini nggak pakai botolnya. satu botol, ada yang 30, ada yang 50, ada yang tergantung permintaan aja. Oh isinya itu berarti 5.000. Nah kalau Boleh keluar Kalau keluar 650 650. ya, sampai 750 kalau di luar. Karena mereka kalau sekali beli kan orang kayak tetangga saya tuh yang di Jakarta kan sekali beli 500, 200, mereka suka nyetok. Oh, memang untuk nyetok untuk stamina ya. Iya, dan biasa mereka ngajarin saya minumnya. Coba man minum pakai teh. Teh kan jamu. Saya coba minum pakai teh pagi. Oh, emang lebih enak. Gitu. Karena ternyata ada juga salah satu cerita aja ya. Salah satu langganan saya apa herbal dia sering beli tepung tapi dicampur ke obat itu, makanya saya tahu. Ternyata pas dipakai buat jamu atau buat herbal yang lain sangat bagus itu. Karena emang masih murni ya kan gitu, berarti jadi ada bisa campuran dicampur ya, bisa juga dicampur. emang. Ya. Mungkin kalau kita tadi tepungnya kan kalau dalam kapsul itu kan ya ada bentuknya kapsul tepung. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai kapsulnya langsung tumbas Bisa, aja bisa ya. karena beberapa customer saya bilang
kayaknya saya geli deh langsung minum gini kebayang cacing, jadi makanya kenapa saya kapsulkan biar nggak geli. Nanti ada sampelnya saya Tuh bagikan. kalau digoreng langsung cacing, biasanya pakai kopi. Ya kan kalau zaman dulu, Iya, zaman dulu iya, zaman saya ini kan katanya. saya juga pernah ngerasain nih waktu tipes, diambil cacing, terus yang leher-leher ada kayak orang-orang pakai digoreng pakai kopi, campur kopi. Jadi Biar nggak sangat kebayang ininya kali ya si Tuh. cacingnya itu. langsung minum pagi sore. Karena ada kopi itu kan juga sebenarnya herbal juga. Oke, jangan lupa nanti di desa Krekel dekat desanya jalan lurus ke depan sebelah kiri ada di sini langsung bisa peternakannya langsung. Jadi nggak pakai ragu-ragu, nggak usah namanya ini bagaimana langsung ada. Sok silakan, boleh menghubungi ke peternakan desa. Ya, Oke ibu, tak di rumah cacing. rumah cacing. Oke, jangan lupa subscribe And like, share, juga komen di Channel channel TPPKK Kecamatan Lawiliang. Juara. juara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, langsung. Oke, kita lanjut langsung dengan berbagi. Tapi sebelumnya kita udah selesai dengan tadi dari Rumah cacing. rumah cacing. Nah ini dia Lumbricus kapsul. kapsul. Lumbricus kapsul cacing yang bukan hanya untuk mengobati tipes atau demam, juga di sini untuk stamina. Dan di sini tidak ada tanpa campuran, langsung diolah. Dan sudah benar-benar tadi kita sudah dijelaskan cara mengolahnya, cara mana yang masih bagus atau masih dianggaplah aman untuk dikonsumsi, yang materinya tidak boleh direbus ya atau dikukus. Nah, dilihat di sini masalah kemasannya juga pun di sini sudah disterilkan. Langsung dari peternak cacingnya diolah dengan anak muda dari desa Krekel. Ini jangan lupa di Krekel. Ini maksudnya satunya 500 rupiah. Tanpa pakai kan nyari cacing biasa di kampung. Jadi isinya berapa ya? Ya, kalau dilihat 50 biji. Ini kan Bu. Oh yang mana? Oh yang ini. Oh, sudah. Ini yang janda penting. Yang penting. Oke. Ini dari laporan bidan desa atau kader? Dari kader langsung ke bidan desa untuk dipastikan dan ternyata emang masuk. Dari kader posyandu kali ya? Iya, kader. Assalamualaikum. Ini Bu Camat, Camat Lawiliang. Oh. Di mana? Terus gimana nih Bu? Cuma ngasih tahu aja Oh, rumahnya harus kenapa. sholat. Ya. Oh, Di mana tuh? di situ. Kalian nggak apa-apa di Nggak apa-apa di sini aja Di deh. sini aja, nggak apa-apa. Saya cuma mau ini aja. Ya. Ini ibunya, ini Iya. yang anaknya yang Yang kemarin iya. nih. Berapa tahun ini? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya. Kurus apa masuk apa? Iya, kurang. Berat badannya tadinya nggak naik. Oh, waktu ini dibawa ke posyandu terus? Tadi dia masih Rutin. Ya. Ya. Ayo, kalau ayahnya masak apa? Kerja Sayuran di mana? Oh, di Jakarta. Oh, tiap hari? Enggak. Enggak. Oh, 10 hari sekali pulang ke sini. Ya. Iya, ini dari PKK Kecamatan Lawiliang mau memberikan sedikit ini untuk ibu siapa namanya? Jadi, Tadi ya. jadi Nah, kodai mah. mudah-mudahan. Kodai. Ya, mudah-mudahan. Sehat terus. Ya, anaknya juga sehat terus. Ya. diperhatikan juga dari Ya, makannya ini ya. ada ini. Ya. Makasih banyak Bu. Sama-sama ya. Dan sehat terus ya anaknya ya. Anak keberapa ini? Kedua. Yang pertama ini. Oh, iya. Bunda. Ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Ya, terus. ya. Ya. Ini dengan Pak siapa? Dadai. Pak Dadai. Pak Dadai marbot di sini. Marbot di sini. Tinggalnya di mana, Pak? Sini. Oh, di sini. Ya. Kalau ada tempat tinggal? Nggak ada. Di sini doang, nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Jadi tinggalnya emang di sini. Ya. Ini dari PKK Kecamatan Lawiliang buat Bapak sedikit ya. Mudah-mudahan doanya terus biar diberikan sehat semuanya. Bu Camat, Bu Camat Lawiliang ya. Ya. Oh.
Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ini kita masih di daerah Krekel. Ada kapsul cacingnya. Lambricus Kapsul. sehari 2 kali 2 butir. Nah, ini kalau untuk yang punya sakitnya tipes, demam. Tapi kalau kondisi cuma cukup sekali. Mana kita? Daun suji. Daun katuk. Cabai jablay. Erni mirip. Sebelah mana? Bersama. Sana. Sudah sampai di rumahnya Ibu Yana. Yang akan mendapatkan bantuan dari PKK Kecamatan Mulia. Assalamualaikum. Bu Camat. Camat Bu Lurah. Punten, ya. Dari PKK Kecamatan Lewiliang memberikan ini buat Ibu. Iya, makasih ya. Mohon mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Ya, Makasih ya. ya sama-sama. Dengannya. Mangga, Assalamualaikum. Salam. Semangat, semangat. Bu Camat. Bu Camat ya. Yang di kaki ya, Ibu sering kali Bu. Akhirnya kita bisa duduk sebentar di sini di tempatnya Ibu siapa ya? Ya. Ibu ya cari Ibu Nyai. Namanya Ibu siapa? Ibu Mala. Ya. Kita sejenak duduk di sini. Tadi sudah perak-perakan kemana? Ke tempat anggur. Ke rumah cacing. Dan sini mataharinya benar-benar lagi panas. Tapi tetap semangat karena kita ada berbagi di bulan Ramadan. Ya. Saya masih menggenggam ini kapsul cacing. Karekel. Desa Karekel. Iya. Ya. Cukup di sini ya perakan kita dari tadi mengenal potensi desa Karekel yang dengan tadi Bu Astrid dan dengan Ibu Camat dan saya Aira kelar untuk kali ini, tapi masih besok masih ada perjalanan dengan desa-desa lagi yang masih tertarik dan menarik. Ikutin Pokoknya terus ikutin terus perjalanan perjalanan kita. aprak-aprakan kita menggali potensi wilayah yang ada di Kecamatan Lewiliang, memotivasi, memberikan inspirasi, juga memberikan bantuan sosialnya dan edukasi untuk warga semua di Kecamatan Lewiliang. Jangan lupa subscribe, like, and comment, juga share di channel TPPKK Kecamatan Lewiliang. juara, 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 juara.